Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasid Fajrianto dari kelas TE 2A dengan NIM 210101021. Di sini saya akan mempresentasikan perawatan dan perbaikan pada kulkas. Di sini saya akan membahas tentang pengertian komponen, prinsip kerja, perawatan, perbaikan, dan yang terakhir kesimpulan. Kulkas atau lemari es atau lemari pendingin adalah sebuah alat rumah tangga listrik yang menggunakan refrigerasi atau proses pendingin untuk menolong pengawetan makanan. Kulkas bekerja menggunakan pompa panas mengubah fase beroperasi dalam sebuah peraturan refrigeration. Kulkas terdiri dari lemari pendingin atau lemari pembeku atau keduanya. Sistem kedua lemari ini diperkenalkan pertama kali oleh General Electric pada 1939. Beberapa kulkas sekarang dibagi menjadi 4 ruang untuk penyimpanan jenis makanan yang berbeda. Pertama, -8 Celcius untuk pembeku, 0 Celcius untuk daging, 4 Celcius untuk pendingin, 10 Celcius untuk sayuran, untuk menaruh berbagai jenis makanan. Kapasitas sebuah kulkas diukur dalam liter. Biasanya isi pembeku adalah 100 liter dan pendingin 140 liter, namun dapat sangat bervariasi. Selanjutnya, komponen pada kulkas. Pertama, kompresor. Kompresor fungsinya bertugas untuk memompa freon atau cairan pendingin ke seluruh bagian kulkas. Kondensor. Yang kedua, kondensor berfungsi untuk menukar panas dalam proses perbaruan gas freon yang sebelumnya untuk di dalam kulkas dalam wujud cair. Filter untuk menyaring freon agar tidak ada butiran pasir yang masuk ke evaporator. Pipa kapiler, terus evaporator untuk menyerap panas dari benda yang dimasukkan di dalam kulkas. Benda yang hilangan panas kemudian menjadi dingin. Terus termostat untuk berfungsi untuk mengatur kerja kompresor berdasarkan batas suhu di setiap bagian kulkas. Intinya, komponen ini bertanggung jawab mengatur suhu di dalam kulkas agar sesuai dengan yang Anda inginkan. Lampu itu untuk penerangan. Switch untuk ketika pintu dibuka, lampu menyala. Ketika pintu ditutup, lampu akan mati. Selanjutnya, prinsip kerja. Pertama, pada saat kulkas dihidupkan, maka mesin kompresor akan hidup. Refrigeran akan dipompa oleh mesin kompresor agar mulai mengalir. Yang kedua, mesin kompresor pada awalnya akan bertugas memberikan tekanan tinggi pada refrigeran. Pada saat ini refrigeran dapat kondisi panas dan sudah dalam bentuk gas. Gas refrigeran kemudian masuk ke dalam kumparan kondensor yang masih berada di luar kulkas. Yang ketiga, di dalam kumparan kondensor refrigeran yang mulai proses pelepasan panas karena adanya pertemuan yang suhu lebih dingin di luar kulkas sehingga menyebabkan terjadinya proses pengembunan atau kondensasi. Kemudian refrigeran mulai berubah menjadi cair, berubah bentuk cairan. Yang keempat, dalam kondisi cair dan suhu dingin, refrigeran tersebut memasuki kumparan evaporator di dalam ruang pendingin dengan tekanan yang sudah semakin melemah. Refrigeran akan menyerap setiap panas di dalam ruang pendingin melalui kumparan evaporator.
dan menyebabkan udara di dalam ruang pendingin menjadi lebih dingin. Refrigeran merubah bentuk kembali menjadi gas setelah membawa panas dari ruang pendingin dan mengalir kembali ke kompresor di luar blok utama, dan terjadilah siklus kembali seperti semula pada proses pertama. Itu tadi prinsip kerjanya. Yang selanjutnya ada perawatan. Perawatan pada kulkas bisa pertama membersihkan koil kondensor. Yang kedua, pertahanan suhu kulkas. Maksudnya ini apa? Mempertahankan suhunya stabil. Yang ketiga, periksa gensetnya. Genset yang karet yang ada di kulkas. Yang keempat, selalu ditutup pintunya. Lah, fungsi selalu ditutup pintunya di sini agar suhu dingin yang ada di kulkas tidak keluar, agar suhu di dalam tetap stabil. Yang kelima, tutup makanan. Nah, tutup makanan di sini fungsinya agar makanan yang ada di dalam kulkas tidak bau. Terus isi kulkas harusnya dimaksimalin agar tidak mubazir. Yang ketujuh, ganti lampu jika rusak. Nah, kalau sudah rusak ya harus diganti. Terus selanjutnya perbaikan pada kulkas. Yang pertama, jika pintu sudah tidak bisa tertutup rapat, maka harus melakukan penggantian pada karet yang ada di pintu agar pintu bisa tertutup rapat kembali. Yang kedua, jika terjadi kebocoran pada evaporator, langkah perbaikannya ialah menambal kebocoran tersebut dengan tembaga dicairkan, lalu diisi kembali dengan refrigeran atau bahan pendingin kulkas. Yang ketiga, jika kulkas tidak terasa dingin lagi, penyebabnya ada banyak. Bisa terjadi kebocoran pada pipa kondensor maupun pipa kapiler, bisa naiknya minyak kompresor di dalam pipa dan tercampur dengan refrigeran dan lain-lain. Yang terakhir, kesimpulan. Tujuan dari perawatan dan perbaikan kulkas adalah untuk memperpanjang masa pemakaian kulkas. Perawatan dan perbaikan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang mungkin terjadi di dalam kulkas. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.